Presiden Prabowo tawarkan latihan militer bersama untuk Fiji. Hari Transportasi Nasional Transjakarta MRT LRT Jakarta hanya Rp1. Wapres Gibran melayat tim Bocah Panjaitan di RSPAD Gatot Subroto. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi pertama, pemirsa, Indonesia membuka lembaran baru kerjasama pertahanan dengan Fiji. Presiden Prabowo Subianto menawarkan latihan militer bersama dan program beasiswa bagi pemuda Fiji. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang kerjasama militer dengan Fiji melalui latihan bersama. Hal ini disampaikan saat menerima Perdana Menteri Republik Fiji, Siti Feni Rabuka di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 24 April 2025. Prabowo menyebut Fiji sebagai mitra penting di kawasan Pasifik sejak pembukaan hubungan diplomatik pada tahun 1974. Kedua negara dinilai memiliki kesamaan sebagai negara kepulauan sehingga memiliki potensi kolaborasi yang besar di bidang pertahanan. Indonesia membuka peluang bagi militer Fiji untuk melakukan latihan bersama di matra laut, darat, maupun udara. Pemerintah juga berkomitmen mengefektifkan perjanjian pertahanan yang telah terbentuk sebelumnya. Di luar bidang pertahanan, Indonesia juga menawarkan kesempatan bagi pelajar Fiji untuk melanjutkan studi di tanah air. Fokus utama diberikan pada bidang vokasi, teknik, dan pertanian melalui penambahan kuota beasiswa untuk pemuda Fiji. Kami siap. Kami juga mengundang Fiji untuk mengirim pemuda dan pemudinya untuk belajar di tempat-tempat pendidikan kita di Indonesia, di bidang vokasi, di bidang teknik, bidang pertanian, dan juga di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan kita lainnya. Juga untuk latihan bersama di bidang militer, kami terbuka untuk darat, laut, dan udara. Kami membuka pintu untuk militer Fiji belajar bersama kita di Indonesia. Ya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Fiji, Siti Feni Rabuka di Istana Merdeka, Jakarta. Rabuka disambut dengan upacara kenegaraan dan melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 22 April 2025. Kunjungan ini menjadi simbol hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia serta penguatan persahabatan antar pemimpin kedua negara. Setibanya di halaman Istana, Dato Sri Zahid disambut dengan pasukan jajar kehormatan. Presiden Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyambut langsung tamu kehormatan tersebut dengan penuh kehangatan. Sesi foto bersama di ruang kredensial menjadi tanda penghormatan sebelum memulai pertemuan resmi. Pertemuan bilateral kemudian digelar di ruang kerja Presiden untuk membahas berbagai isu strategis. Dalam suasana yang akrab dan hangat, kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerjasama di berbagai sektor serta menjaga stabilitas kawasan demi kepentingan bersama. Kunjungan kehormatan ini juga dihadiri Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato Syed Muhammad Hassin Tengku Husdin, menggambarkan komitmen kuat dari kedua negara untuk terus menjalin hubungan diplomatik yang harmonis, saling menghormati dan menguntungkan di tengah dinamika global dan regional. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV.
Selanjutnya, Presiden Prabowo menerima laporan capaian realisasi investasi triwulan pertama tahun 2025 dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rohsan Ruslani di Istana Merdeka, Jakarta. Realisasi investasi awal tahun 2025 ini mencapai 465,2 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan capaian realisasi investigasi triwulan pertama tahun 2025 dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rohsan Ruslani di Istana Merdeka, Jakarta. Realisasi investasi pada periode ini mencapai 465,2 triliun rupiah atau setara 24,4% dari target tahunan sebesar 1.905,6 triliun rupiah. Angka ini tercatat meningkat 15,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Rohsan, pencapaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan investor baik domestik maupun asing terhadap stabilitas ekonomi dan iklim investasi Indonesia. Sepanjang triwulan pertama, investasi juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 594.104 orang atau naik 8,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Secara komposisi, penanaman modal dalam negeri sedikit lebih besar dari penanaman modal asing dengan total 234,8 triliun rupiah dan 230,4 triliun rupiah dari segi wilayah. Investasi di luar Pulau Jawa mencapai 235,9 triliun rupiah, sedikit lebih tinggi dari investasi di Pulau Jawa. 5 negara terbesar penyumbang investasi adalah Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Malaysia, dan Jepang. Singapura menempati posisi teratas dengan nilai investasi 4,6 miliar dolar Amerika Serikat dan telah menjadi investor terbesar Indonesia selama 1 dekade terakhir. Terkait proyek investasi LG, pemerintah menegaskan proyek tetap berjalan dengan pergantian mitra. Sementara itu, kehadiran Sovereign Wealth Fund di Anantara dinilai semakin meningkatkan kepercayaan investor global. Pemerintah pun optimis tren positif ini akan terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus. Sosok pemimpin gereja Katolik tersebut dikenang sebagai tokoh dunia yang konsisten, menyerukan perdamaian dan harapan global dalam setiap pesannya. Dalam catatan perjalanan hidupnya, Paus Fransiskus dikenal sebagai figur yang tak henti mendorong semangat kemanusiaan dan nilai-nilai demokrasi yang sehat di berbagai negara. Komitmennya terhadap perdamaian tak hanya tercermin dari pidato-pidatonya, tetapi juga dari berbagai aksi nyata yang ia lakukan di panggung internasional. Beberapa tahun lalu, Yusuf Kala yang kala itu menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, sempat bertemu langsung dengan Paus Fransiskus di Vatikan. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda Human Fraternity yang bertujuan membangun dialog lintas agama demi mewujudkan perdamaian dunia dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia beberapa bulan lalu turut memperkuat kesan mendalam terhadap sikap toleransi yang selalu ia tunjukkan dalam berbagai kesempatan. Ia menekankan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dan menghargai keberagaman. Warisan pemikiran dan sikap Paus Fransiskus menjadi cerminan bahwa perdamaian sejati dimulai dari keberanian untuk saling memahami. Dunia kehilangan seorang tokoh besar, namun semangatnya akan terus hidup dalam upaya mewujudkan dunia yang lebih damai dan manusiawi. Beberapa tahun lalu saya juga ketemu beliau di Vatikan bersama-sama rombongan daripada Human Fraternity dan kita berbicara bagaimana perdamaian dunia itu dilaksanakan secara bersama-sama dan juga kemanusiaan yang harus didahulukan. Karena itu dalam sejarah hidupnya Paus itu sejak di Argentina berbicara tentang kedamaian dan juga peranan demokrasi yang baik di setiap negara. Karena itu sekali lagi juga kedatangannya di Indonesia beberapa bulan yang lalu itu mengungkapkan hal-hal sayang bagaimana toleransi dijalankan secara bersama-sama. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Beralih ke kabar lain, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut hadir dalam silaturahmi nasional Ormas-Ormas Islam dan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Gedung Serbaguna 1 Asrama Haji, Jakarta Timur, Kamis siang. Kehadiran Kapolri dalam acara ini menjadi bukti komitmen Polri untuk terus memperkuat peran aktifnya dalam menjaga nilai-nilai persaudaraan atau ukhuwah di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan pentingnya merawat persatuan dan kesatuan sebagai pondasi utama bangsa. Mengangkat tema meneguhkan peran ulama dan umara untuk penguatan ukhuwah dan akhlak bangsa. Acara tersebut menyoroti pentingnya sinergi antara pemimpin pemerintah dan tokoh agama dalam menghadapi berbagai tantangan zaman serta membangun karakter bangsa yang berakhlak. Salah satu momen penting dalam kegiatan ini adalah pembacaan dan penandatanganan piagam ukhuwah oleh para ketua umum dari 10 organisasi kemasyarakatan Islam pendiri MUI. Piagam ini menjadi simbol komitmen bersama untuk mempererat kerjasama dan menjaga harmoni antar elemen bangsa. Acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Indonesia yang damai, bersatu, dan bermartabat. Dari Jakarta, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, kami sudah menyiapkan liputan lainnya untuk menemani waktu Anda. Selengkapnya kami hadirkan dalam info berita berikut ini. Ya, dalam memperingati Hari Angkutan Nasional atau yang dikenal dengan Hari Transportasi Nasional di 24 April 2025, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan tarif gratis kepada sejumlah moda transportasi umum yang ada di Jakarta seperti Transjakarta, LRT, dan juga MRT. Untuk mengetahui suasana di sana, berikut laporan Tim Berita Nasional TV Natasha Alko dan Galuh Anggara. Dalam memperingati Hari Transportasi Nasional, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan tarif Rp1 kepada seluruh moda transportasi umum yang ada di Jakarta seperti Transjakarta, LRT, dan juga MRT. Tentunya pemberlakuan tarif Rp1 ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk terus melakukan dan juga memanfaatkan moda transportasi umum yang telah disiapkan oleh pemerintah khususnya kepada masyarakat Jakarta. Dan pemberlakuan tarif Rp1 ini hanya berlaku 1 hari, tepatnya di tanggal 24 April 2025, yang juga telah diberlakukan sejak malam tadi, tepatnya di pukul 00.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan bagi masyarakat yang belum pernah melakukan perjalanan moda transportasi umum di Jakarta, ini para masyarakat harus memiliki uang elektronik atau e-money untuk melakukan perjalanannya, seperti bisa menggunakan Jaklingko juga atau juga menggunakan kartu multitrip yang telah bekerjasama dengan MRT Jakarta, begitu pemirsa. Dan masyarakat tentunya juga harus memiliki saldo minimal Rp14.000, di mana ini untuk mengantisipasi saldo tidak cukup jika melakukan perjalanan selanjutnya, begitu ya. Dan tidak hanya menyiapkan kartu elektronik ataupun jika masyarakat tidak memiliki kartu elektronik, masyarakat juga bisa mendownload aplikasi MRT atau MyM3Z ini, di mana masyarakat bisa menggunakannya melalui aplikasi yang telah dihubungkan dengan e-wallet seperti OVO, Dana, dan e-wallet lainnya yang telah disiapkan. Atau bagi masyarakat yang ingin menggunakan moda transportasi MRT, ini bisa beli langsung di vending machine yang telah disiapkan MRT di seluruh stasiun yang di Jakarta, dan masyarakat juga bisa menggunakan kris, kartu debit, dan juga kartu kredit, begitu ya. Selain itu pemirsa, inisiatif yang diberlakukan pemerintah pada Hari Transportasi Nasional ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat soal betapa pentingnya menggunakan moda transportasi umum, di mana ini sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan ataupun mengurangi polusi yang ada di Jakarta. Sementara seperti itu. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV.
Pemirsa, seorang buruh harian lepas berinisial S 25 tahun asal Kabupaten Kendal akhirnya dibekuk jajaran Satreskrim Polres Batang setelah buron selama lebih dari 2 tahun. Pria ini diduga menjadi pelaku pemerkosaan terhadap gadis di bawah umur berinisial FWT 16 tahun di kawasan Hutan Roban Timur, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Peristiwa memilukan itu terjadi pada dini hari 14 September 2022. Bermula dari modus penipuan lowongan kerja yang dipasang pelaku di media sosial Facebook, korban yang tertarik dengan tawaran pekerjaan di wilayah Batang dan Pekalongan akhirnya menghubungi pelaku. Mereka kemudian sepakat untuk bertemu. Korban yang berhasil melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib membuka jalan bagi penyelidikan aparat. Pelaku diketahui sempat melarikan diri hingga ke wilayah Nusa Tenggara Barat demi menghindari kejaran polisi. Namun pelariannya berakhir saat polisi berhasil menangkapnya pada 28 Februari 2025. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan tindak kejahatan seperti pistol mainan, pakaian korban, lakban bekas, ponsel milik korban, dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 81 dengan hukuman hingga 9 tahun penjara. Khawatir, ya, akhirnya tersangka mencari tempat kosong, ya, tepatnya di tengah hutan, ya, dan membawa si korban ini ke tengah hutan. Dan setelah memarkirkan kendaraannya, tersangka ini mengeluarkan pistol mainan, ini pistolnya ya, pistol mainan, mengancam korban, ya, untuk tidak teriak. Dari Batang, Jawa Tengah, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan terhadap pria yang jasadnya ditemukan di dalam karung di sebuah got di Jalan Dan Mogot, Batu Ceper, Kota Tangerang. Dalam waktu 1x24 jam, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan jasad dalam karung yang ditemukan di pinggir Jalan Dan Mogot, Batu Ceper, Kota Tangerang. N alias R ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang pada Rabu sore. Tanpa perlawanan, pelaku yang merupakan teman kerja korban ditangkap saat tengah tertidur di tempat persembunyiannya. Dari hasil pemeriksaan sementara sebelum membunuh korban, antara pelaku dan korban sempat terjadi cekcok. Dan kami melakukan olah TKP sehingga kami bisa mengantongi identitas daripada korban. Kemudian kami dari Subdit Jatanras melakukan penyelidikan mendalam sehingga dalam waktu 1x24 jam kita berhasil mengantongi identitas. Saat ini pelaku ditahan dan diperiksa secara intensif di Mapolda Metro Jaya untuk mengungkap motif di balik kasus pembunuhan ini. Dari Tangerang, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Sementara itu, 2 kurir narkoba jaringan internasional berhasil disergap anggota Ditres Narkoba Polda Jatim di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Dalam penyergapan, polisi mendapati 22 kg narkoba jenis sabu yang dibawa kedua pelaku menggunakan tas ransel dan kotak kardus. Pelaku yang merupakan teman kerja korban ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah rumah kontrakan di Pinang, Kota Tangerang. Penyergapan 2 orang jaringan narkoba luar negeri ini dilakukan oleh anggota Unit 3 Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam penyergapan ini, selain berhasil mengamankan 2 orang pelaku, tim Ditres Narkoba Polda Jatim berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang dibawa oleh kedua pelaku menggunakan sebuah tas ransel dan kotak kardus. Narkoba jenis sabu ini ditemukan dikemas dalam 22 kotak plastik. Penyergapan ini dilakukan pada tanggal 20 April 2025 dini hari. Sementara pada Rabu sore, kedua pelaku tiba di Mapolda Jawa Timur bersama barang bukti. Para pelaku ini masing-masing diketahui berinisial REP berusia 38 tahun, warga Kota Batu, dan WR usia 35 tahun, warga Surabaya. Dari keterangan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim, kedua pelaku membawa narkoba jenis sabu dari Surabaya menuju Balikpapan. Diduga membawa sabu sebanyak 22 kilo. Warga Surabaya dan warga Malang.
Penangkapannya di mana itu? Penangkapannya di Balikpapan. Kedua pelaku diketahui merupakan jaringan narkoba internasional yang membawa barang bukti narkoba asal Iran. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Surabaya, Jawa Timur, Karuna Wardana, Berita Nasional TV melaporkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri prosesi penghormatan dan pelepasan terakhir mendiang Timbo C. Panjaitan, adik dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan yang juga merupakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Tiba sekitar pukul 8.10 waktu Indonesia Barat, kehadiran Wapres disambut oleh kakak mendiang Luhut Binsar Panjaitan beserta keluarga besar. Dalam momen berduka ini, Wapres menyampaikan bela sungkawa yang mendalam. Ia juga turut mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi masa duka. Mendiang Timbo C. Panjaitan tutup usia pada Selasa malam pukul 21.27 waktu Indonesia Barat di RS Dustira dalam usia 68 tahun. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta dan akan diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir di San Diego Hills Memorial Park, Karawang pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Usai melayat di RSPAD, Wapres akan melanjutkan kunjungan bela sungkawa ke lokasi pemakaman yang sama untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Tio Bonur Silalahi, Ibunda Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dari Jakarta, Angga Dagung, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, aktor sekaligus musisi Fachri Albar ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Polisi pun mengamankan sejumlah barang bukti narkoba yang dikonsumsi Fachri seperti kokain, ganja, sabu hingga puluhan butir obat psikotropika. Dengan mengenakan baju tahanan, Fachri Albar dibawa ke hadapan media bersama sejumlah barang bukti narkoba miliknya. Sejumlah barang bukti narkoba berupa 2 paket plastik klip berisi sabu, 1 buah botol kaca berisi kokain, 1 paket ganja, puluhan butir obat psikotropika, dan 1 buah botol bong diamankan dari tersangka Fachri. Menurut keterangan polisi, Fachri mengkonsumsi narkoba untuk menenangkan pikiran dari pekerjaan. Polisi juga menegaskan akan meneruskan berkas perkara Fachri hingga pengadilan dan tidak akan merehab anak dari musisi legendaris Ahmad Albar tersebut. Atas perbuatannya, Fachri Albar terancam pidana kurungan penjara selama 5 tahun. Saat ini Fachri mendekam di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Melakukan analisa dan pendalaman terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya. Kemudian setelah memastikan bahwa ada yang menggunakan narkotika dan psikotropika, kemudian tim berjalan menuju ke TKP. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ditanya kamu yang bisa jawab. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.